Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Merdeka. Ya, pagi hari ini saya akan bagikan kepada kita semua sebuah berita terbaru teman-temannya soal Kamarudin Simanjuntak ya, seperti apa yang ada di layar. Dengan sebuah judul berita di sini, penetapan tersangka Kamarudin Simanjuntak dinilai melanggar Undang-Undang Advokat. Ini terbaru ya. Hari ini Kamis 17 Agustus tahun 2023. Ini diterbitkan pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan coba lihat saja apa yang dituliskan di bagian ini teman-teman ya. Oke, seperti apa yang saya blog ini. Penetapan status tersangka Kamarudin Simanjuntak atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah mengguncang dunia advokat ya. Pembelaan atas Kamarudin Simanjuntak dilantangkan para advokat. Satu di antaranya disampaikan advokat LQ Indonesia Law Firm ya. Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm Bambang Hartono menegaskan Polri telah melanggar pasal 16 Undang-Undang Advokat ya. Kita memang melihat ini teman-temannya hukuman Verdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu mendapatkan pemotongan ya, artinya ada diskon atau kortin ya, yang dimana kita mendengarkan beberapa waktu yang lalu kalau Verdi Sambo hukuman mati tapi kemudian akhirnya dipotong ya menjadi seumur hidup, sedangkan Putri Candrawati dari 20 tahun ke 10 tahun dan Ricky Rizal dari 15 tahun juga ke 10 tahun dan Kuat Ma'ruf ya dari 13 ya ke 8 tahun ya. Lalu kemudian kita akan coba lihat saja di sini dalam beberapa waktu yang lalu akhirnya juga Pak Kamarudin Simanjuntak ini ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang lain ya, tidak berhubungan dengan kasus Verdi Sambo ini ya. Lalu di sini disampaikan, saya akan blog saja ya, ini dia teman-teman ya. Pasal tersebut berbunyi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Ini dia ya. Di mana melawan hukumnya ya, Polri sudah melanggar pasal 16 Undang-Undang Advokat, ungkap Bambang Hartono pada hari Selasa yang lalu ya, 15 Agustus 2023. Lalu ini di bagian ini juga nasib Kamarudin Simanjuntak diungkapkannya mirip seperti Alvin Lim yang menjadi tersangka dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. Padahal keduanya mendapatkan informasi dari narasumber dan alat bukti pendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai advokat. Ya, saya juga melihat ya dalam penjelasan yang disampaikan oleh istri dari ASN itu teman-teman atau ANS itu, bahwa semua apa yang ditunjukkan oleh Kamarudin Simanjuntak soal video-video itu langsung dari istrinya ANS ya, atau yang melakukan pelaporan terhadap Simanjuntak ini ya, Pak Kamarudin Simanjuntak ini. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana nantinya teman-temannya. Ini dia ya, jadi tidak pantas disebut berita bohong dan fitnah yang mereka berdua lakukan layaknya yang dilakukan Kadif Humas Polri dan Kapus Penkum Kejaksaan, yaitu menerangkan duduk perkara atas kasus yang sedang ditanganinya ya. Bukan perihal pribadi mereka. Ya, lalu kemudian di bagian bawah ini teman-teman ya, misalnya Alvin Lim yang membeberkan pernyataan seorang saksi berinisial H soal oknum yang minta uang dalam pengurusan pinjam pakai ya. Kita akan bacakan saja sampai selesai ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Oknum itu merasa keberatan dan melaporkan Alvin Lim kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tanpa memeriksa H, lanjutnya pihak kepolisian menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka. Nah, ini dia memang yang kadang-kadang kita agak merasa aneh dengan kejadian seperti ini, karena
belum memeriksa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pak Kamarudin Simanjuntak juga mengalami hal yang sama, teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita ya. Lanjut dikatakan di sini, sama seperti Kamarudin Simanjuntak, beliau jadi tersangka padahal dia hanya menceritakan kejadian sesuai cerita kliennya, yaitu istri Dirut Taspen, ungkap Bambang ya. Lalu berikutnya teman-teman, ini dia, saya akan blok lagi. Sementara sang istri Dirut Taspen tidak pernah diperiksa dan dipanggil Mabes Polri, langsung Kamarudin Simanjuntak dijadikan tersangka. Ini ada apa dengan polisi? Wow, ya kan? Ini pertanyaan besar lagi ya. Atas kasus yang menjerat Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak, Bambang menegaskan para advokat tidak akan gentar. Ini dia, ibarat singa versus buaya. Wow, para singa tak akan gentar, mereka akan terus menyuarakan kebenaran, tutupnya. Luar biasa ya. Lalu berikutnya, Polri mengungkap alasan pengacara Kamarudin Simanjuntak tidak ditahan usai diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stefanus Kosasi. Nah, ini dia ya, ANS Kosasi ya. Diketahui Kamarudin selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut pada hari Senin yang lalu ya, 14 Agustus 2023. Ya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Kamarudin dinilai kooperatif. Ya, iya dong, ya dia kan hadir teman-temannya. Jadi kita akan coba bacakan sampai selesai ya. Ini dia, saya akan blok saja di sini. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan saudara KS hadir memenuhi penyidik dan saudara KS kooperatif. Ya, ucap Ramadan kepada wartawan pada hari Selasa yang lalu 15 Agustus 2023. Jenderal Bintang 1 itu menuturkan bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap Kamarudin sudah sesuai. Wow. Oke ya, dan bagian terakhir saja ini dia. Bila ada yang menyampaikan hal-hal kriminalisasi, kami sampaikan tidak ada dari pihak penyidik yang mengkriminalisasi terhadap terlapor. Ya, ini dia teman-temannya. Jadi kita sudah melihat ya di sini bahwa memang Pak Kamarudin Simanjuntak yang pertama sekali itu sudah ditetapkan sebagai tersangka ya dengan kasus yang diduga melakukan menyebarkan berita bohong dan juga melakukan fitnah ya. Dan kemudian setelah Pak Kamarudin Simanjuntak dipanggil untuk menghadiri sidang ya, dan beliau juga ya, Pak Kamarudin Simanjuntak bersama dengan beberapa advokat lainnya, dan dinyatakan tadi beliau Pak Kamarudin Simanjuntak ini tidak ditahan. Hanya saja kita masih mempertanyakan ya, ada apa dengan semua ini ya. Jadi tentunya yang lebih tahu soal ini adalah pihak daripada penegak hukum, bagaimana selanjutnya untuk memproses soal apa yang sudah dilaporkan ini kepada atau ke ya Bareskrim Polri tentunya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya pagi hari ini ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman daripada Pak Kamarudin Simanjuntak, yaitu para advokat atau pengacara, mereka menyampaikan bahwa penetapan tersangka Kamarudin Simanjuntak itu dinilai sudah melanggar undang-undang advokat ya. Jadi bagaimana teman-teman komentarnya? Silakan berikan di kolom komentar video di bawah ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Merdeka!